Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, adik-adikku, kita masuk pada bab yang keberapa? Bab yang keberapa ini? Keempat, Ustaz. Bab yang kelima. Ya. Kemarin rekrutmen dan seleksi, Ustaz. Bab berapa kemarin? Kalau di catatan saya bab 4, Ustaz. Iya, Pak. Kita lihat dulu. Pelatihan dan pengembangan ya kemarin ya? Belum sampai situ, Ustaz. Baru sampai rekrutmen dan seleksi, Ustaz. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Minggu lalu kan jadwalnya UTS itu, Ustaz. Sudah ya, kemarin sudah masuk ke bab 4, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Belum? Belum ya? Siap. Belum, Ustaz. Oh iya, kemarin ya, UTS ya? Mungkin, Ustaz. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita masuk ke bab 4 ya. Bab 4 karena ada kendala kemarin, jadi kita masih di bab 4. Sebetulnya sudah bab 5. Baik, bab 4 yaitu tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam organisasi modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan awal karyawan saat direkrutnya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kandidat yang bagus, calon karyawan yang bagus, atau karyawan yang sudah kita terima dengan baik,
itu kewajiban dari perusahaan harus bisa mengembangkan. Jadi kalian nantinya setelah kalian sudah merekrut karyawan baru, bagus, kemampuannya bagus, kecerdasannya bagus, namun kita sebagai MSDM, ya, manajer sumber daya manusia, kita harus lebih bisa mengembangkan potensi dari karyawan yang kita rekrut itu. Lingkungan bisnis yang dinamis ditandai dengan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan pelanggan memaksa perusahaan untuk terus memperbarui keterampilan, upskill, dan bahkan menciptakan keterampilan baru atau reskill. Jadi misalkan karyawan yang kita rekrut tadi sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan, tidak cukup di situ. Tantangan ke depan itu jauh lebih berat, ya. Apalagi dibenturkan dengan globalisasi. Semua bisa masuk dan semua bisa keluar. Jadi kita jangan sampai membiarkan potensi yang sudah bagus, potensi karyawan yang kita rekrut sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan, jangan dibiarkan begitu saja. Terus dikembangkan, diikutkan pelatihan, diikutkan seminar-seminar, seperti itu. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah investasi strategis yang akan memberikan dampak jangka panjang baik pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, maupun keunggulan kompetitif organisasi. Perusahaan yang gagal melakukan pelatihan dan pengembangan berisiko kehilangan daya saing karena tenaga kerjanya tidak mampu beradaptasi dengan perubahannya. Jadi perubahan tantangan di masa yang akan datang itu jauh lebih berat dari yang kita hadapi pada masa sekarang. Jadi kalian itu jangan main-main, ya, belajar jangan main-main. Belajar harus sungguh-sungguh. Jadi misalkan ada tugas, itu jangan sampai menginap, ya. Tugas itu jangan sampai menginap. Itu pembelajaran kita tatkala kita suatu saat jadi karyawan, atau tatkala suatu saat kita menjadi seorang manajer sumber daya manusia, jadi bagian personalia misalkan, jadi penerimaan tenaga kerja misalkan, seperti itu. Ini pembelajaran, jadi jangan enteng dan mengentengkan, ya, nggak boleh, karena itu bentuk tanggung jawab kita. Jadi kalau kalian ingin kualitas diri kalian terus meningkat, tambahlah waktu, pinter-pinterlah memanage waktu dengan baik untuk selalu menyempatkan diri atau menyediakan waktu yang cukup untuk kita bisa belajar dan terus belajar. Kalau nggak seperti itu nggak bisa, ya. Kita akan ketinggalan, ya, informasi apalagi, ya, karena informasi itu jendela dunia. Kalau kita sudah tidak punya jendela, ya, kita akan bagaikan katak dalam tempurung, ya, akan berkutat-katit di tempat yang sama, malah nanti cuma sikut-sikutan dengan antar sesama pekerja, antar sesama karyawan, itu saja. Akhirnya apa? Omdong, ya, omong doang, fitnah sana, fitnah sini, ya. Yang ditonjol-tonjolkan adalah kualitas dirinya, padahal tidak ada perkembangan. Cuma kesalahan-kesalahan temannya, kesalahan-kesalahan rekan kerjanya yang dicari-cari sehingga itu dilaporkan. Itu akhirnya nggak kondusif, ya, nantinya. Yang seharusnya kita bersaing dengan yang lebih hebat di luar sana, malah kita hanya bersaing di dalam lingkup
perusahaan atau apa itu, misalkan di tempat produksi, misalkan kita cuma bersaing di suatu bidang produksi saja, tidak berkembang keluar. Akhirnya organisasi ini akhirnya tidak kondusif ya. Banyak cerita yang Bapak alami dulu waktu Bapak itu bekerja di sebuah perusahaan rokok ya. Perusahaan rokok terbesar itu namanya Philip Morris ya. Philip Morris itu rokoknya yang diproduksi diantaranya itu adalah Marlboro ya. Bapak itu sebagai administrasi pergudangan ya, warehouse namanya, bahasa bahasa apanya itu, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Madura. Warehouse itu, warehouse administration itu, eh, saya saja itu lulusan SMA dulu ya, cuma saya itu punya kelebihan di dalam komputerisasi waktu itu. Jadi pada zaman tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu jarang komputernya, masih Pentium ya. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 itu udah luar biasa ya. Dulu masih Bapak itu di Philip Morris itu masih Pentium 1. Dan dari 300 kandidat calon pekerja yang diambil itu hanya 3 orang, termasuk Bapak ini, karena punya kelebihan skill dalam komputer. Itu aja. Yang lain itu memang lulusan SMA nggak punya skill dalam bidang komputerisasi. Yang 2 rekan kerja itu punya orang dalam ya. Punya orang dalam, ada yang ponakannya manajer, terus juga masih ada rekanan kerja, yang 2 orang itu. Yang masuk pure karena tes dan punya kelebihan itu Bapak sendiri. Bapak sendiri dites masalah komputerisasi, mulai dari menghidupkan, mulai dari membuka awal sampai mematikan, sampai shutdown, itu udah Bapak lakukan dan Bapak lulus waktu itu gitu. Jadi kalau mau bersaing harus punya kelebihan ya. Jadi kalian misalkan rata-rata di kelas ini kekurangannya satu misalkan. Apa itu? Bahasa Inggris. Misalkan itu ya. Misalkan itu, bahasa Inggris. Dari anak yang ada di kelas ini, misalkan ada 15 anak yang ada di kelas ini, cuma 1 orang yang pandai bahasa Inggrisnya, baik pasif maupun aktif, itulah peluang yang sangat besar untuk diterima di sebuah perusahaan. Seperti itu contohnya. Paham ya? Jadi kalau kita tahu kelemahan diri kita itu apa, ya cepat cepat berinovasi, cepat untuk berubah. Minimal kita itu ada usaha untuk meminimkan kelemahan kita ya. Kalau kelebihan kita monggo lah ya, dikembangkan, terus dikembangkan. Cuma tatkala kita bersinggungan dengan speaking ya, komunikasi, akhirnya kadang kita itu minder tatkala kita itu tidak menguasai bahasa asing di situ. Nah, kalau Bapak ini cuek orangnya. Orang Belanda yang ada di Philip Morris itu ada orang Belanda, ada orang Inggris, ya orang Indonesia rata-rata ya. Tapi yang 20% itu memang dari Belanda sama dari Inggris. Kalau yang Belanda itu bagian produksi, bagian mesin-mesin itu. Kalau Inggris itu bagian kualitas pencampuran tembakau dan cengkehnya atau apa gitu. Ya. Tatkala saya bagian gudang saat itu, bahasa Belanda nggak bisa. Ya. Bahasa Inggris bisa dikit-dikit waktu itu. Ya. Ngomong aja. Tapi yang paham kan mereka akhirnya. Walaupun kita ngomongnya salah, mereka yang akan membenarkan. Gitu loh. Yang penting berani ya. Berani untuk berubah. Berani untuk menentukan sikapnya. Berani untuk lebih baik dari yang aku yang kemarin. Seperti itu.
harus dilatih. Kalau tidak dilatih mulai dari sekarang, malah kita nanti akan menjadi lulusan yang minder. Ya. Paham ya? Kita lanjut. Baik, konsep dari pelatihan. Pelatihan menurut Rifai dan Sagala adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan agar mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasbuan menyebutkan bahwasanya pelatihan sebagai usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Sedangkan menurut Disler menjelaskan bahwa pelatihan sebagai upaya perusahaan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan pekerja dalam pekerjaan saat ini. Kesimpulannya, pelatihan adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan saat ini. Yang dibutuhkan oleh perusahaan mungkin setelah produksi dapat dari luar, ya. Kemudian secara kualitas produksi juga dapat dari luar mungkin. Sedangkan dari pribumi sendiri, dari anak bangsa sendiri tidak ada itu. Karena yang diambil pada saat itu rata-rata itu S1 dan SMA. S1 pun itu bukan bukan jurusannya sebetulnya. Ada yang bagian teknik, mesin, tapi karena pengetahuannya masih nanggung ya, akhirnya diletakkan juga di warehouse, di pergudangan. Jadi bukan the right man on the right place, bukan maksudnya. Jadi makanya pengalaman dan pengetahuan itu yang bisa mendongkrak kualitas kita agar kinerja kita lebih baik ke depannya. Caranya apa? Beraninya. Pokoknya berani ya. Berani dalam hal kebaikan ya, jangan berani dalam hal kejelekan ya. Berani demo karena gajinya nggak naik-naik, ya jelek lah ya. Berani bagaimana bisa berubah. Loh, saya itu dulu kalau tidak lembur, biasanya saya itu pulang jam 3 jam 4 ya. Kalau lembur itu sampai jam 8 malam. Nah, tatkala hari libur seperti hari Minggu, itu kadang lembur, kadang enggak. Tatkala hari Minggu itu libur, saya itu mengikuti kursus bahasa Inggris. Jadi uang lembur yang saya dapat saat itu saya buat untuk menambah kualitas saya, kinerja saya dalam hal apa? Komunikasi. Akhirnya saya ikut kursus bahasa Inggris. Waktu itu satu bulannya hanya 350 waktu itu. Satu paket ya. Satu paket itu 3 bulan itu hanya 350. Jadi ngomong saya, pokoknya ngomong. Masalah jalan, masalah street, masalah pekerjaan, terus masalah pengembangan diri. Pokoknya saya itu saya terus tingkatkan kualitas saya itu. Jadi saya kelemahannya apa? Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Belanda. Saya kursus seperti itu. Jadi kalian juga seperti itu. Jadi saya ini misalkan nanti di akhir pelajaran ini misalkan ada tugas, jangan sampai itu besok lusa nggak bisa. Percaya sudah ya, nggak sempat. Nggak tahu nggak sempatnya gara-gara apa sibuk gara-gara HP apa nggak ngerti ya. Bapak ini sekarang juga ngajar di 2 universitas ya. Ada universitas terbuka, Bapak ini di bagian perbankan syariah, dan juga ada di Universitas Gajayana, Bapak ini sebagai pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, dan mereka itu 5 menit sebelum pelajaran dimulai sudah absen duluan mereka. Nggak usah diabsen, absen dulu. Memang ada formnya memang ya. Jadi saya kalau buka form itu
mereka sudah ini, sudah apa? Sudah absen duluan. Ada ya di Rijan ini ada ya formnya ya. Form absen ada. Nggak ada. Tuh, kok nggak Ya ada? ada. Dikira sudah diberikan ya. Jadi setiap nggak ada kok Mas. Kemarin saya yang buatkan Google Meet untuk PAI, Pendidikan Agama Islam itu, ada linknya, juga ada form absennya juga ada. Dibuatkan sama Mas Umam ya kemarin itu. Ada kok. Apa di sini juga lupa ya nggak diberikan ya? Malah kok kampus lain diberikan. Ya gitu ya. Intinya disiplin itu nomor satu. Ya. Kedisiplinan kita itu tandanya bahwa kita itu mau berubah. Merubah kebiasaan lemot menjadi high speed itu wangil. Ya. Tergantung dari hati kita, dari kemauan kita yang dalam ya, dari hati kita yang dalam. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak bisa, wangil, ya, sulit. Makanya kalian tuh jangan cuma pelajaran saya saja ya, seluruh pelajaran, seluruh mata kuliah itu harus seperti itu ya. Jadi misalkan kayak seperti siapa tadi, Bu Penny ya, tadi ya nggak ada ya tugas ya. Sebelumnya pelajaran apa itu? Entrepreneur ya, dipegang Bu Penny ya. Nah, itu kan kayaknya tugas ya nggak ada ini ya, nggak masuk ya orangnya. Beliaunya nggak masuk. Kalau saya nggak masuk itu kayak berdosa saya itu. Saya kalau nggak masuk itu kayak berdosa. Contohnya gini, kemarin saya Selasa itu ngajar entrepreneur itu di kampus Rijan ya, di kampus Riyadul Jannah Mojokerto. Masuknya itu jam 2 ya, masuknya jam 2, tapi saya sampaikan ke mahasiswa itu bahwasanya nanti masuknya jam 1 saja. Jadi kita nanti mau berhenti asar kayak atau mau berhenti jam setengah 4 kayak, kita enak nantinya mengatur waktunya, saya bilang gitu kan. Saya nyampe Rijan itu sebelum duhur. Ya. Jadi perjalanan dari Malang ke Mojokerto itu 2 jam. Saya berangkat dari sini tuh jam 10-an ya, jam 10 kurang, nyampe sana setengah 12. Jadi saya sholat di masjidnya Rijan, di Pondok Rijan, dan saya nyampe, kan ada hotel di sana, jadi ada hotel untuk para tamu, untuk para dosen, untuk beristirahat, ada di sana. Setelah saya istirahat, saya mandi, saya telepon sama administrasi itu. Mahasiswanya sudah masuk kelas belum? Saya bilang gitu. Belum. Jadi budaya budaya yang jelek itu kalau tidak dari hati yang dalam nggak bisa. Ya. Padahal udah perjanjian. Ya. Bukan hanya tidak menghormati saya sebagai dosen, bukan. Tidak menghormati dirinya sendiri akan kedisiplinan waktu. Ya. Padahal waktu itu luar biasa. Ciri-cirinya orang beriman itu, ia bisa memanage waktu dengan baik. Ya. Iya dong? Wal asri, kan gitu kan demi waktu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam hal waktu, eman, dikasih peluang sama Allah ya, dikasih waktu untuk belajar, tapi kita tidak sungguh-sungguh karena tidak disiplin waktu misalkan. Itu harus dirubah ya. Kalau saya itu, kalau saya pribadi ya, tatkala saya kuliah di S1, S2 sampai S3, saya itu bahkan 1 jam sebelumnya udah nyampe di kelas ini. Saya itu nggak tahu. Dan itu turun sama anak-anak ya, sama anak-anak sekarang itu masuknya jam 7, jam 6 udah nyampe di sekolah itu. Kalau nggak diantar jam 6 ke sekolah itu nangis malah mereka gitu ya. Ini anu ya, sebagai penyemangat ya. Jadi tatkala kita menghormati waktu, sama halnya kita itu menghargai diri kita sendiri ya. Karena kita yang mau berubah, mau meningkatkan kualitas, kita juga harus disiplin tentang waktu. Deal ya.
Jadi ya harus dirubah dari diri sendiri. Jadi waktu itu penting karena sejarah itu akan berulang ya. Sejarah itu akan berulang tatkala kita suatu saat ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pengusaha misalkan ya. Dipastikan rata-rata dari karyawan kita itu akan mewarisi kinerja kita yang dulu gitu. Jadi makanya tatkala saya itu resign dari sebuah perusahaan dan membuka perusahaan sendiri dengan niatan saya tatkala saya itu jadi karyawan, prinsip saya itu loyalitas tanpa batas gitu. Ya. Loyalitas tanpa batas. Jadi dibutuhkan jam berapapun oleh perusahaan, misalkan jam 8 malam saya ditelepon ya, ada kesalahan teknis di lapangan, misalkan di mall tatkala kita buka stand pemasaran misalkan, terus ternyata ada kendala dari marketingnya atau dari alat-alatnya atau apa, saya ditelepon misalnya jam 8 malam itu udah mau siap-siap tidur ya, ditelepon, Mas Budi bisa ke stand sekarang, siap, saya bilang langsung siap gitu. Padahal waktu itu saya belum punya mobil ya. Jadi tatkala saya bilang siap, toh ternyata hujan, ya risiko. Risiko. Jadi tatkala saya itu sekarang mempunyai perusahaan sendiri, jadi apa yang saya tanam waktu saya bekerja dulu itu, ya saya rasakan sekarang ini gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan tatkala saya dulu jadi karyawan. Gitu. Jadi ini harus ditanamkan betul-betul karena ini termasuk rukun iman yang kelima, percaya pada hari akhir. Ya. Apapun yang kita lakukan akan dibalas atau akan kembali kepada kita, gitu ya. Kalau kita baik yang kita lakukan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Terus tujuan dari pelatihan. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan kerja, sudah umum ya. Yang kedua mengurangi kesenjangan antara standar kinerja dan kinerja nyata. Jadi biar nggak katrok amat gitu ya. Jadi misalkan mesinnya sudah 5.0 sekarang, terus kita masih gagap teknologi ya, maka itu akan mengurangi kesenjangan tatkala ada pelatihan tentang teknik produksi 5.0 misalkan gitu ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu gaptek lah kasarnya gitu. Terus mengurangi biaya operasional akibat kesalahan kerja. Kalau salah terus kan akhirnya bengkak ya, biaya-biayanya bengkak nanti ya. Setelah diadakan pelatihan itu otomatis ya akan mengurangi dari kesalahan kerja dari karyawan. Yang keempat meningkatkan moral, pasti ya. Kalau kita diikutkan peningkatan kualitas kerja, diikutkan ada seminar misalkan ya, bagaimana memotivasi karyawan untuk menjadi seorang leader misalkan. Itu akan disampaikan ilmunya di sana, pengalaman-pengalaman dari seseorang, pengalaman-pengalaman dari seorang motivator itu akan disampaikan. Dan itu pasti moralnya juga akan berubah, motivasi kinerjanya juga akan meningkat ya, yang akhirnya akan berdampak pada kepuasan kerja dari karyawan itu. Terus yang terakhir, yang kelima, mendukung adaptasi terhadap perubahan teknologi dan sistem kerja yang baru. Ini sama seperti yang nomor 2 tadi, cuma ini lebih spesifik tentang teknologi dan sistem kerja yang baru. Jadi misalkan rubah cara belajar kita, misalkan habis ini 30 menit selesai, misalkan ada tugas, nggak usah langsung ditutup ya, HP-nya nggak usah langsung ditutup,
laptopnya nggak usah langsung ditutup, tapi langsung kerjakan ya, dirubah biar tugas-tugas itu nggak jadi beban ya. Orang itu kalau sudah dia menaruh setelah misalkan sudah kita pemanasan, ini seperti seperti kita mau senam itu loh, atau mau apa sepak bola lah ya, atau mau voli atau mau apalah olahraga lah, dan kita sebelumnya pemanasan ya. Kita mulai tadi mukaddimah ini kan pemanasan habis itu udah panas nih ya, udah panas maksudnya udah asik gitu loh. Jangan sampai pas lagi asik-asiknya itu kalian tutup laptopnya, tutup HP-nya, nanti lupa itu yang dibicarakan itu. Karena angetnya sudah nggak ada gitu, chemistry-nya sudah lepas sudah. Makanya nanti walaupun ada tiga soal latihan langsung dikerjakan sudah. Akhirnya tak kala minggu depan eh, kalau ditanya pasti nggak akan lupa karena sudah mengerjakan ya. Oke, terus masuk kepada konsep pengembangan ya. Masuk pada konsep pengembangan. Pengembangan menurut Mondi adalah upaya untuk memperluas kemampuan karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab di masa depan ya. Ini harus dikembangkan betul-betul memang. Sedangkan menurut Matis dan Jackson menyebutkan bahwa pengembangan sebagai aktivitas pembelajaran jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan karir karyawan. Ya. Ada sebuah perusahaan itu menerapkan sistem kamu 1 tahun harus di-roll dari misalkan dari administrasi di-roll menjadi karyawan keuangan misalkan ya. 1 tahun lagi di-roll lagi menjadi karyawan produksi, di-roll lagi menjadi apa misalkan personalia misalkan ya. Pokoknya di-roll, akhirnya pengalaman di situ banyak dia. Dan nantinya dalam manajemen itu butuh seni ya, butuh seni dan butuh ilmu. Jadi manajemen itu memang ilmu dan seni. Akhirnya kita itu mempunyai karakter. Aku sebetulnya itu cocoknya aku memang di personalia misalkan, atau cocoknya aku memang di akuntansi misalkan. Kalau memang dasarnya sama-sama manajemen atau manajemen akuntansi, manajemen administrasi, pokoknya manajemen, sebuah perusahaan kalau memang orang itu, karyawan itu berkualitas, dia akan ikutkan apa itu kemarin tuh yang ada di perbankan Bank Syariah, Bank BRI Syariah, itu akan diikutkan kuliah extension setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi, tatkala karyawan itu dilihat oleh manajemen punya kualitas, punya talenta, punya kelebihan di satu bidang, dan bidangnya itu butuh untuk diperdalam, karyawan itu akan dikuliahkan. Dikuliahkan yang seharusnya kalau S2 itu memakan waktu 2 tahun, karena ini di kuliah khusus, akhirnya dipangkas hanya menjadi 1 tahun. Ya, dan itu pun kuliahnya hanya Sabtu dan Minggu saja. Gitu. Itu yang dilakukan oleh perusahaan bagaimana agar karyawannya ini kualitasnya meningkat. Gitu. Terus wawasannya juga meningkat ya. Akhirnya juga berdampak, akhirnya aku dikuliahkan sama perusahaan. Kalau aku tidak ada peningkatan, kalau aku tidak ada penambahan distribusi yang baik kepada perusahaan, itu udah masuk pada tanggung jawab ya. Makanya kalian itu minimal lah, minimal ada tanggung jawab pada diri sendiri, pada kampus, pada dosen, terus pada orang tua lah ya. Belajar lah, belajar mulai dari sekarang ya, bertanggung jawab. Oke.
Kesimpulannya bahwa pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan karyawan untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab di masa depan. Ini di sebuah perusahaan. Tak kala keluar dari perusahaan, mendirikan sendiri, seperti Bapak misalkan mendirikan sendiri perusahaan, itu jauh lebih mudah daripada kita hanya stagnan ya, tidak ada perubahan. Seperti PNS itu kan nggak ada perubahan ya, sebetulnya. Cuma gitu toh. Makanya mereka itu yang ada di pikirannya akhirnya kalau tidak berkembang, akhirnya merongrong, korup akhirnya. Ya, jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang seperti itu ya. Kemudian tujuan pengembangan ada 4 di sini. Yang pertama, mempersiapkan karyawan untuk promosi atau tanggung jawab yang lebih tinggi, dipromosikan dari karyawan biasa menjadi supervisor, dan tanggung jawabnya juga lebih besar. Dari supervisor dipromosikan lagi menjadi manajer, dan juga tanggung jawabnya lebih luas. Yang terakhir dipromosikan jadi direkturnya. Terus yang kedua, mengembangkan pemimpin masa depan dalam organisasi, ya pastilah. Makanya itu tokoh yang saya sebutkan tadi, supervisor, itu memang pemimpin dia, ya. Pemimpin dalam lini-lini tertentu. Lebih besar gitu ya. Yang ketiga, membantu karyawan merencanakan jalur karirnya. Ini loh, kamu kalau sergap, kalau kamu ini, kamu nanti karirnya meningkat lo, jadi supervisor lo, jadi manajer lo, gitu, seperti itu. Itu Bapak lakukan pada saat Bapak itu jadi karyawan sebuah properti. Ya. Properti, Bapak itu selama 4 bulan melakukan penjualan yang bombastis saat itu. Bisa mencapai hampir 2 miliar waktu itu penjualan itu. Akhirnya Bapak itu dipromosikan jadi supervisor dalam waktu 4 bulan. Ya. Setelah jadi supervisor dalam 4 bulan lagi, Bapak itu dipromosikan menjadi manajer. Ya, makanya harus ini ya, punya talenta, punya kelebihan, terutama disiplin dalam waktu. Ya. Yang keempat yaitu menjamin keberlangsungan organisasi jangka panjang. Ya iyalah, kalau karyawannya berkualitas terus meningkat, daya saingnya kan juga lebih tingginya. Jadi nggak ada ceritanya nanti disalib sama perusahaan lain, nggak ada ya. Oke, kemudian perbedaan pelatihan dan pengembangan. Nah, di situ dilihat dari aspek orientasinya. Kalau pelatihan itu jangka pendek, ya. Kalau pengembangan itu jangka panjang. Terus tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan kinerja saat ini. Ya. Kalau pengembangan, persiapan tanggung jawab di masa yang akan datang. Ya. Terus dari fokus, kemudian dari metode, dari hasil, yaitu peningkatan produktivitas langsung saat itu juga. Namun kalau pengembangan, kesiapan karir dan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ya. Kemudian metodenya, metode pelatihan ada on the job training, ya, ada job rotation, ya, ada simulasi atau role play, ada kursus, workshop, seminar, ada e-learning, pelatihan berbasis teknologi digital atau online. Kan ada sekarang seminar-seminar, dan juga kuliah ini juga termasuk e-learning ya. Ya. Jadi kuliah online ini sebetulnya e-learning juga. Jadi nanti tatkala kita perusahaan yang kita punya atau kita bekerja di sebuah perusahaan nasional yang harus berkomunikasi dengan program Outlook misalkan. Jadi seperti ini. Jadi tapi tersambung ke seluruh cabang di Indonesia atau di luar negeri. Jadi tatkala kita sesama produksi ini sama-sama menginformasikan, kamu di sana
bisa memproduksi berapa kuintal misalkan. Aku di sini 100 kuintal, aku di sini 1000 misalkan. Itu enak kalau kita bisa lewat online ya. Ini pembelajaran buat kita. Jadi ada plus minusnya juga ya. Kita belajar online juga ada plus minusnya. Kita belajar offline juga ada plus minusnya. Kemudian metode pengembangan ada 5 metode. Yang pertama coaching, bimbingan langsung oleh atasan ya. Tadi ada coach, ada coach. Sekarang itu ada coach motivasi itu awalnya diberi titel coach, bukan kucing ya, coach. Master ya, atau ya apalah, coach itu master lah. Ada juga mentoring, bimbingan ya. Jadi misalkan koperasi, UMKM itu biasanya ada mentor ya, ada yang mendampingi. Sama juga di perusahaan juga seperti itu. Dalam hal pengembangan itu, jadi karyawan yang baru harus didampingi, nggak boleh dilepas. Salah semua nanti kalau dilepas. Kemudian rotasi jabatan, rotasi itu muter ya, dipindah-pindah itu rotasi. Terus juga pendidikan lanjut seperti tadi yang Bapak sampaikan, dikuliahkan, diikutkan kursus apa untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, akhirnya kalau kualitas itu udah meningkat, kinerjanya pasti juga akan meningkat. Terus ada juga talent management program, pengembangan SDM berbakat secara sistematis. Itu pasti ya. Semua karyawan ada juga di sini tuh restoran ya, namanya restorannya itu ayam nolongso ya. Itu diikutkan, semua karyawan diikutkan. Habis itu ketahuan, oh ini cocoknya jadi manajer, ini cocoknya jadi supervisor, ini cocoknya jadi tukang masak, ada semua di situ. Akhirnya ketahuan bakat-bakat dari mereka itu ketahuan. Kemudian ini kerangka pikir, alur pelatihan dan pengembangan. Jadi dari identifikasi kebutuhan pelatihan, terus perencanaan program tujuan, pelaksanaan pelatihan kapan, kemudian evaluasi hasilnya bagaimana, hasilnya setelah mengikuti pelatihan, terus pengembangan jangka panjang, karirnya gimana, ini cocok enggak ini jadi supervisor, cocok enggak ini, kalau enggak cocok mau dirotasi aja, dipindah kerja yang selevel ya. Rotasi itu yang selevel. Kalau promosi itu ke atas, kalau rotasi itu selevel. Jadi misalkan saya itu bagian administrasi, jangan administrasi ya. Misalkan ya jadi administrasi, kemudian besok diletakkan di bagian keuangan, misalkan pokoknya yang selevel. Bisa diletakkan juga di administrasi keuangan juga bisa. Pokoknya bedanya rotasi dan promosi. Kalau promosi itu ke atas, kalau rotasi itu ke samping. Kemudian studi kasus. Studi kasus ada 2 di sini. Yang pertama yaitu program Great People Development Program, GPDP. Ini dulu dipraktekkan di PT Telkom ya. PT Telkom tahu ya? Tahu PT Telkom? Sekarang juga menjadi provider WiFi yang namanya IndiHome ya. Dulu Wartel ya. Sekarang meningkat jadi IndiHome, WiFi ya. Terus sekarang juga kalau handphonenya itu sekarang apa? Kartu dari PT Telkom apa?
Telkomsel. 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 Apa lagi? Udah Kartu. sekarang jadi satu, Ustaz. Hah? Apa lagi? Kartu apa lagi selain Telkomsel? Dulu simpati, Ustaz. Hah? Dulu simpati. Dulu simpati. Kalau sekarang udah jadi satu, Ustaz. Sama Telkom sama simpati udah jadi satu, jadi Telkomsel, Ustaz. Kartunya kan tetap simpati toh? Kalau untuk kartu yang lama masih simpati, Ustaz. Oke, yang penting ngerti ya. Telkom meluncurkan GPDP sebagai program pengembangan talenta muda. Program ini mencakup rotasi lintas unit, pelatihan kepemimpinan, mentoring oleh eksekutif senior, serta proyek strategis. Dulu kalau PT Telkom itu apa itu? Tak kala ada pameran itu merekrut yang apa namanya? SPG ya. Tahu SPG tak? SPG itu ayu-ayu ya. Tapi karena PT Telkom itu nggak syariah ya, jadi pakaiannya itu yang menarik ya, nggak dilihat dosa ya, nggak dilihat mubatir. Jadi roknya itu di bawahnya pantat itu loh, bukan di atasnya lutut, di bawahnya pantat. Itu daya tarik ya, itu terserah dah, itu strategi PT Telkom ya. Analisisnya, program ini efektif menggabungkan pelatihan keterampilan teknis dengan pengembangan kepemimpinan dan karir. Dengan demikian, Telkom tidak hanya menyiapkan pekerja atau karyawan yang kompeten, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan. Ya. Pokoknya harus berubah. Kalau nggak berubah, ketinggalan kita ya. Kalian juga kalau nggak berubah dengan bisa. Oke. Rangkuman. Jadi tadi ada berapa poin tadi itu? Ada 7 poin. Yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan itu peningkatan keterampilan untuk pekerjaan saat ini ya. Pengembangan, persiapan kemampuan untuk tanggung jawab masa depan sebagai pemimpin ya. Terus pelatihan berorientasi jangka pendek, sedangkan pengembangan jangka panjang ya. Terus metode pelatihan ada UJT, simulasi, workshop, learning. Kalau pelatihan, kalau metode pengembangan ada mentoring, coaching, rotasi, pendidikan lanjut, itu kalau pengembangan. Organisasi sukses mengintegrasikan pelatihan dan pengembangan sebagai investasi strategis ya. Organisasi itu dinamakan sukses kalau bisa mengintegrasikan, menyatukan pelatihan dan pengembangan sebagai investasi strategis. Oke. Terakhir, ada ini. Ada soal. Oke, nomor 1. Pelatihan berfokus pada Pekerjaan saat ini. Pekerjaan saat ini. B. Nomor 2. Program mentoring termasuk dalam metode pengembangan. 3. Metode pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja adalah on the job training. 4. Orientasi utama pengembangan adalah jangka panjang.
jangka panjang. Nomor 5, contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan GPDP adalah Telkom. PT Telkom. Jadi jawabannya B semua ya. Mudah kok. Yang penting kalian paham dan sungguh-sungguh dengan pemahaman itu mudah. Dan itu akan meresap nanti. Akan menjadi jiwa. Akan meresap ke dalam jiwa dan tertanam di bawah alam sadar kita. Bawah alam sadar itu akan tertanam, akan tersimpan secara otomatis apa yang kita sungguh-sungguhkan. Paham ya? Jadi jangan kira kalian sekarang belum punya penghasilan, tapi kalau sudah sungguh-sungguh, kemudian sudah tertanam di bawah alam sadar kita, itu bisa saja suatu saat tatkala sudah kliknya, sudah saatnya penghasilan dalam jangka 1 bulan bisa mencapai 1 M. Itu Mantap. nggak ada yang mengira, nggak ada yang menyangka. Saya pribadi, saya nggak mau bicara yang lain, karena kalau bicara yang lain kan cuma katanya. Tapi kalau saya pribadi, siapa sangka tahun 99 saya diterima di IKIP waktu itu ya, kalau sekarang jadi UN, Universitas Negeri Malang, yang pencetak para guru dulu ya. Jadi kalau ada mau jadi guru dulu itu kuliahnya di IKIP Malang itu. Saya sudah masuk di sana, tapi siapa sangka karena kakak saya waktu itu masih kuliah di PTS di Kota Malang juga, orang tua saya itu nggak sanggup. Padahal biayanya 1 bulan itu hanya 350.000. Biaya kos, biaya makan, kemudian biaya beli buku itu udah maksimal, itu udah 350.000. Dan itu pun nggak sanggup orang tua itu. Akhirnya saya tuh ngambek ya, namanya anak muda ya. Ngambek, merajuk. Selama 2 tahun saya nganggur, saya masuk ke hafalan saya. Saya bisa menghatamkan setiap hari mulai dari 20 jam ya, sampai terakhir itu sekitar 10 jam saya sudah hatam Al-Quran. Bayangkan sampean, 1 tahun 365 hari ya. Berarti saya itu dengan keyakinan saya itu 365 kali hatam selama setahun. Berarti saya kalau 2 tahun nganggur, berarti berapa itu? Ya, kali 2. Gitu. Jadi saya bisa menghatamkan Al-Quran itu 10 jam. Terakhir detik-detik saya mau lulus ujian. Jadi saya tak kala detik-detik terakhir saya itu menghatamkan itu, posisi saya itu waktu Qiyamul Lail itu lagi bersolawat dulu itu, gitu kan. Saya target dalam solawat saya itu 1000. Habis saya menghatamkan, saya 1000 baca solawat gitu kan. Dan posisi saya duduk, saya ingat betul itu duduk. Namun tatkala beberapa saat kok posisi saya itu terbangun dalam keadaan sujud saja itu. Jadi lepas itu tasbih kok, tapi saya moro-moro terbangun dari sujud loh. Kok aku sujud ya? Nah, tatkala itu waktu sujud itu saya bermimpi ternyata. Bermimpi didatangi kakek ya. Kakek yang sudah meninggal waktu saya umur 3 tahun dulu itu. Datang, kamu tahun ini kuliah gitu kan. Enggak, saya enggak kuliah. Bapak saya enggak punya uang, saya bilang gitu. Kamu kuliah gitu. Enggak punya. Percayalah sama aku. Lu siapa kamu? Saya bilang gitu. Terus kakek itu bilang, lu aku kakekmu gitu kan. Aku lu kakekmu. Kamu kuliah tahun ini. Lu kakekku udah mati tak gitu.
Tuh, kata siapa mati gitu kan. Aku itu hidup, cuma jasadku tok yang mati katanya gitu kan. Akhirnya kok dilalah tahun 2022 itu saya kuliah. Ceritanya gitu. Jadi jangan tidak ada kata mustahil ya. Anak desa yang minum susunya itu diganti dengan perasan itu loh, kelapa itu loh, diparut terus diperas tuh apa itu? Santan. Hah? Santan. Santan. Santan terus dikasih gula, ya. Oh, enak itu susu gitu. Kok susunya beda ya gitu kan? Saya gelas yang besar itu, gelasnya kalau kita pesan apa itu? Susu soda apa itu kan besar itu kan? Nah, seperti itu. Tapi itu bilangnya itu kok, apa? Susu kok. Tapi ternyata enggak. Airnya kelapa itu yang diperes itu. Santan ya. Santan terus dikasih gula, itu yang saya minum. Nggak masalah kan sama-sama putihnya, doh. Cuma namanya saja beda. Yang satunya susu, yang itu santan gitu aja. Ya, jadi habis lulus kuliah jadi seorang marketing karena saya all out, sungguh-sungguh dalam bekerja, loyalitas tanpa batas walaupun malam hujan tetap saya lakukan. Toh dilalah sampai sekarang itu apa yang saya lakukan zaman dulu itu juga dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada di sini gitu. Itu ya. Terus udah pinter dong. Udah pinter karena masih anget. Nah, jangan sampai lupa. Nah, kalau udah lupa berarti dingin udah ya. Sekarang sekarang tugas isi ya. Nah, tugas isi ada 3 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ada tugas isi, kalian catat, minggu depan saya soalnya. Yang pertama, jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan dengan contohnya. Ya. Mudah kok ya, tadi sudah. Yang kedua, mengapa pelatihan dianggap investasi jangka panjang? Salah ya. Pelatihan kok dianggap salah ya. Pengembangan. Jangka panjang itu yang mana? Harusnya pengembangan. Berarti ini jangka pendek. Oh gitu loh. Kan masih hangat berarti ya toh. Jangka pendek ya. Atau di ini aja diganti. Bentar. Pengembangan jangka panjang gitu ya. Oke. Berarti kan masih anget toh. Ini loh contohnya, anget itu ya. Mengapa? Pengembangan salah lagi ya. Tak ganti aja. Kalau dapat enggak enak. Oke. Mengapa pengembangan dianggap investasi jangka panjang? Nah, itu kan aneh kalau tadi, kok pelatihan sih? Nah, kan langsung connect ya. Terus yang ketiga, analisis program GPDP Telkom Indonesia sebagai contoh pengembangan SDM. Cari analisisnya. Tadi kan udah cara menganalisis di bab berapa tadi itu? Oke. Di 4.7 ya. Dianalisis. Mulai dari awal sampai dampaknya. Dari awal sampai dampaknya dianalisis ya. Terus tadi misalkan rekrutan boleh, nggak apa-apa. Rekrutan boleh dianalisis. Misalkan pengembangan atau pelatihan boleh.
nggak harus apa ya, nggak harus GPDP, nggak harus, itu kan cuma apa ya, pengingat saja sebetulnya. Yang penting kalian paham bagaimana cara menganalisisnya ya. Bisa dari apa misalkan pelatihan PMKM misalkan, Amin. Amin. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.